memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Apa situ? Mohon izin saya meminta waktu sebentar dari ibu sekalian, karena hari ini saya ingin melakukan aksi nyata implementasi dari kegiatan guru penggerak saya dari modul disiplin positif atau budaya positif. Adapun yang saya angkat sebagai tema kita itu menanamkan dan membiasakan budaya positif dalam proses pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga yang pertama untuk Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum maupun bidang kesiswaan atas waktu yang kesempatan yang diberikan, juga kepada rekan-rekan ibu-ibu maupun bapak guru yang di sini. Saya berdiri di sini bukan sebagai guru, di sini saya hanya ingin menyampaikan materi yang diberikan kepada saya untuk disampaikan kepada bapak ibu sekalian. Saya mohon izin. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada kepalan tangan. Ini adalah brainstorming kita, yaitu dimana bila kita menggenggam satu benda yang berharga, kemudian kita minta orang lain meminta benda berharga dari tangan kita, pasti itu akan dilakukan segala cara. Bisa membujuk, bisa menggelitik, bisa menunjukkan dalam perkataan, dan kalau itu tidak berhasil mungkin dilakukan dengan secara paksa. Di sini adalah arah kita di dalam budaya positif, yaitu teori kontrol, di mana yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu hanya kita. Ada beberapa perubahan sudut pandang atau paradigma dari teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak penuh untuk memaksa. Ini hubungannya dengan kita dalam dunia pembelajaran. Perubahan paradigma kita selama ini kita melakukan teori stimulus respon. Ada stimulus, pasti ada respon dari siswa kita. Nah, di sini di dalam disiplin positif kita mengubah teori stimulus respon kita menjadi teori kontrol. Nah, yang pertama, bila kita mencoba mengubah orang dan berpandangan sama dengan kita, tetapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami orang lain, memahami pandangan orang terhadap dunia. Artinya kita diminta menjadi guru yang berempati terhadap siswa. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya perilaku buruk berkelahi antar teman, itu dalam stimulus respon itu ada kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku anak itu punya tujuannya, pasti ada alasan di baliknya. Kemudian ada stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol, yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri itu hanya kita saja. Kalau murid itu bisa kita kontrol, artinya murid itu membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dilakukan. Nah, dalam teori kontrol, kita melakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu artinya adalah mufakat. Terjadi mufakat antara guru dan siswa, Kemudian dalam stimulus respon, model berpikirnya adalah menang, ada kalah. Namun dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang, artinya sama-sama menang, win-win solution. Di dalam disiplin positif ada beberapa hal utama yang menjadi garis besar dari pembelajaran disiplin positif. Yang pertama adalah makna disiplin itu, kemudian teori motivasi. Dalam teori motivasi itu ada motivasi dari dalam dan dari luar. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan lihat lebih jauh dari disiplin. Yang pertama, disiplin dalam bahasa Latin itu bermakna sebagai belajar. Dalam zaman Socrates dan Plato, disiplin itu adalah belajar dengan mencapai sebuah tujuan yang ingin mereka capai, mencapai tujuan yang mereka hargai. Nah, di situ itu sebenarnya tujuan sebenarnya dari disiplin, belajar mencapai yang kita tuju, kita hargai. Namun di dalam budaya kita, apalagi yang saya rasakan sampai saat ini, budaya itu adalah sesuatu ketaatan terhadap peraturan yang dilakukan dengan cara meresahkan atau ketidaknyamanan.
Misalnya, kalau saya dulu sebagai pelajar, kalau terlambat masuk misalnya, mungkin berdiri dulu di depan kelas, disuruh duduk, itu merasa membuat tidak nyaman, tapi itu disiplin katanya yang duduk. Ya, nah disiplin di sini adalah sebenarnya pembelajaran supaya kita menghargai apa yang kita hargai itu dan menjadi tujuan kita di orang itu. Misalnya, kalau kita itu tidak mau terlambat, maka yang kita hargai adalah waktu. Kita menghormati waktu. Kemudian kita menghormati guru di situ di dalam kelas. Itu yang seharusnya ada di dalam siswa itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal ini adalah nilai-nilai positif yang akan menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Nilai-nilai tujuan positif itu seperti mandiri, berdaya kritis. Ini salah satunya adalah dalam profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan. Ingin menjadi mandiri, ingin menjadi orang yang menghormati orang lain, itu masuk ke kebajikan. Ingin bekerja sama, itu masuk kepada kebajikan. Ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang jadi seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi jika siswa itu kita bangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, maka itu yang kita harapkan dari disiplin positif ini, bukan dari motivasi dari luar. Motivasi kita memberikan penghargaan atau motivasi kita supaya bisa menghindari hukuman, itu dari luar. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran modul 2, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini termasuk di dalamnya ada hukuman dan penghargaan. Motivasi eksternal tadi seperti yang saya sampaikan secara singkat, bahwa eksternal itu terjadi ketika siswa berusaha itu menghindari ketidaknyamanan, berusaha menghindari hukuman. Misalnya dalam kelas itu, siswa itu tidak ingin disuruh berdiri di kelas karena tidak mengerjakan PR. Jadi dia berusaha mengerjakan PR supaya tidak mendapat hukuman. Dia menghindari hukuman, motivasi dari luar. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan penghargaan, di mana siswa berlomba-lomba. Kalau sebelum K13 itu berlomba-lomba menjadi juara 1, 2, 3. Mereka berusaha mendapatkan penghargaan itu. Itu motivasi dari luar. Dan yang menjadi fokus kita dalam disiplin positif ini adalah untuk motivasi internal, itu menghargai diri sendiri, menghargai kehidupan, nilai kebajikan yang ingin kita capai. Mau jadi apa kita? Biar kita mau seperti apa? Itu yang mau ditegaskan dalam disiplin positif ini. Nah, dalam motivasi internal tadi, itulah yang ditekankan oleh Heidegger Dewantara dengan merdeka. Ya, merdeka bagi siswa itu, merdeka yang terlepas dari perintah, merdeka yang terlepas dari rasa ketidaknyamanan, di mana siswa itu ingin menjadi seperti apa. Maksudnya merdeka untuk menjadi diri dia sendiri, memerintah diri sendiri dengan cara-caranya. Kita sebagai guru menuntut siswa agar mendapatkan kemerdekaan itu. Berikut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dalam hukuman itu sesuatu yang mungkin harus terjadi. Dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Konsekuensi itu adalah sebuah mufakat yang sebuah kegiatan yang terjadi dari mufakat peraturan antara guru dan siswa. Nah, kalau dia melanggar peraturan itu, maka terjadi konsekuensi dan mendapat hukuman. Itu maksudnya konsekuensi. Kemudian di dalam hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, itu adalah hukuman. Dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dan itu nanti bisa kita lihat lebih jauh. Nanti saya akan berikan untuk materinya kepada ibu bapak sekalian. Nah, ini berikut contoh tindakan guru yang menentukan itu hukuman atau konsekuensi. Misalnya di sini tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku dan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu menulis sampai 100. Itu masuk kepada hukuman. Hukuman itu terjadi satu arah dari guru kepada murid, tidak ada feedback, tidak ada alasan dari murid. Jadi dia, kamu kerjakan, harus kamu kerjakan sampai selesai. Nah, kalau konsekuensi, salah satu tindakannya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran dijauhkan. Bisa jadi sebelum pelajaran dimulai atau pada awal tahun ajaran baru, siswa itu diberikan kesepakatan kelas. Kita kalau terlambat 10 menit lari ya 2 kali lapangan basket ya, seperti itu. Jadi itu sudah ada kesepakatan. Kalau dia melanggar, maka dia akan melakukannya karena sudah disepakati bersama.
Nah, di dalam disiplin positif yang kita fokuskan adalah melakukan restitusi. Restitusi itu adalah bentuk solusi lain, pilihan lain, sehingga tidak terjadi lagi konsekuensi. Namun konsekuensi ini masih dipakai. Ya. Restitusi ini memberikan efek jerak atau memberikan nilai tersendiri buat siswa, sehingga dia tidak akan melakukannya ke depannya lagi. Ada perbaikan dari dirinya. Di sini ada banyak identitas-identitasnya. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya, saya bagikan. Kemudian Alfikon ini yang sampai saat ini masih menggelitik hati saya juga. Dia memberikan teori bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, mereka akan berperilaku tanggung jawab. Saat kita berikan hadiah, maka murid akan mempelajari sesuatu yang baru. Tapi itu kita asumsinya murid bisa melakukannya atau mereka tidak bisa melakukannya. Itulah makanya menurut KON bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Karena apa? Karena itu memberikan kontrol kepada orang atau siswa yang melakukannya, sehingga menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi dia belajar karena ada mencari hukuman atau dia ingin mencari penghargaan. Itu menurut KON itu menghancurkan potensinya, menghancurkan potensi pembelajaran. Sebaiknya kalau anak belajar itu dari dalam dirinya, dia ingin menjadi seperti apa. Misalnya anak TKB baru bisa belajar membaca kata-kata, pasti dia kalau bisa rasa dia itu senang, matanya berbinar-binar. Itu yang ingin ditekankan oleh KON, bahwa jika dia mampu mencapai apa yang ingin dia capai, ceritanya apa, maka itulah yang merupakan wujud penghargaan sesungguhnya. Ini adalah jabaran dari KON tadi, di mana hukum sebagai penghargaan itu mengenai pengaruh jangka pendek, jangka panjang, kemudian penghargaan itu menghukum, kemudian penghargaan itu mengurangi kedapatan. Mengurangi kedapatan itu misalnya, kalau misalnya itu ada lomba ya, misalnya menggambar pohon kelapa. Oke, dia dapat juara 1. Tapi dia pasti yakin, oh ini pohon kelapanya gini saja kayak kemarin, pasti saya akan menang lagi. Itu mengurangi ketepatannya. Seharusnya kalau dia ingin juara lagi ke berikutnya, dia tambah lagi kreativitasnya sehingga lebih baik dari yang sebelumnya. Itu makanya maksud di sini hukum itu penghargaan itu menghukum, mengurangi ketepatan. Kemudian KON juga mengatakan bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi dari dalam, motivasi intrinsiknya. Kita masuk ke bagian ketiga, restitusi. Ini tadi saya sampaikan secara singkat. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan di sini restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir mau jadi seperti apa mereka, tujuannya mau jadi apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalnya seperti ini, ada 2 orang siswa main basket. Kemudian pada saat main basket pasti terjadi kontak fisik. Ya, itu mereka berkelahi, kemudian saking berkelahinya 2 kancing bajunya lepas. Nah, di situ supaya mereka itu bisa berbaikan kembali dengan karakter yang lebih kuat, diberikanlah restitusi. Ini bagaimana solusinya? Diberikan tawaran. Solusinya dari siswa itu. Jadi solusinya adalah dia akan menjahit baju temannya yang rusak, kemudian temannya itu memaafkan temannya tadi. Jadi solusinya dari mereka, perbuatan dari mereka, solusinya dari mereka, dan penyelesaiannya dari mereka juga. Itu yang maksudnya dari restitusi. Guru hanya mengarahkan. Bagaimana caranya kita akan lihat nanti lebih lanjut. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu bukan tawaran. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan, menawarkan solusi. Ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dia itu mau jadi apa? Mau jadi temankah dengan yang lain, atau mau dimusuhi dengan yang lain kayak apa? Itu menuntut ke dalam hatinya. Makanya restitusi ini masuk ke dalam positif ya. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik sampai sekarang ini. Ya. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakteristiknya, bukan tindakannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang salah agar bisa kembali kepada kelompoknya.
supaya dia tidak dikucilkan, tidak dijauhi dari teman yang lain. Maka restitusilah adalah salah satu teknik yang cocok untuk sekarang ini. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Karena kalau peraturan kelas itu dia hanya dari luar. Sekali lagi itu adalah motivasi ekstrinsik yang bersifat mendapat imbalan atau memberi hukuman. Makanya kita ubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas supaya mereka yakin. Kalau saya yakin, maka saya akan selamat, seperti itu. Mereka yakin dari diri mereka sendiri di dalam. Contoh pertanyaan pemantinya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Keyakinannya adalah supaya selamat, supaya kesehatan terjamin. Itu keyakinan kita. Kalau tidak pakai helm, kemungkinan besar mungkin kecelakaan atau luka atau sakit dan sebagainya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 10,5 meter? Itu untuk kesehatan, kita. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sebagai bentuk penghormatan baik kepada diri kita sendiri mati waktu maupun penghormatan kita kepada yang memberikan pelatihan tersebut. Dari situlah nanti kita jawab itu muncul untuk mendukung motivasi kita kembali kepada keyakinan dari nilai yang menggerakkan dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi peraturan kelas tadi itu berada pada paling dasar dalam disiplin. Kalau kita bisa mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, itu akan lebih baik. Dan kalau itu bisa dilakukan oleh semua kelas di sekolah kita, maka terjadilah lingkungan positif. Kalau semua lingkungan melakukannya, itulah yang dimaksud dengan budaya positif sekolah. Berikut, yang manakah merupakan keyakinan kelas? Yang di sebelah kanan sana, TK dan wanita datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dan pembelajaran tertib. Yang sebelah kirinya, kesepakatannya adalah kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana yang masuk dalam keyakinan kelas? Kanan atau kiri? Yang ada yang kanan. Ya. Yang kiri ada paham kiri? Ya. Yang merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sesungguhnya adalah yang sebelah kiri. Ya. Kalau sebelah kanan ini adalah kesepakatan. Kesepakatan masih ke arah peraturan sekolah. Kalau sebelah kiri inilah yang namanya keyakinan kelas kita. Jadi di dalam kami guru dan murid sering menyanyi itu masuk kepada hadir tepat waktu, mengucapkan salam, itu menyanyi guru. Ya. Kemudian semangat belajar dalam ini masuk juga dalam tepat waktu, itu bisa masuk juga ke semangat belajar. Ya. Kemudian peduli dengan teman-teman itu tertib, masuk ke situ. Jadi keyakinan kelas itu bisa mencakup semua peraturan, makanya kita mulai beralih ke keyakinan kelas. Nah, untuk bisa mendalami hal itu, baik kita guru mata pelajaran atau di kelas, kita bisa bikin pendalaman keyakinan kelas itu dengan melakukan kegiatan tabel T dan D. Itu misalkan kita tentukan dulu keyakinan kelasnya apa, hormat. Jadi hormat itu kita bikin bagian-bagiannya, yang terlihatnya seperti apa, yang terdengar seperti apa perkataannya, perilakunya tampak seperti apa, itu kita pisahkan. Kita bikin kegiatan di kelas supaya mereka menyadari dan itu muncul dari dalam diri mereka terhadap keyakinan kelas yang dipilih itu. Nah, kalau T ini kegiatan yang lainnya adalah dengan apakah tampak seperti atau tidak tampak seperti. Contohnya adalah seperti ini. Jadi untuk keyakinan kelas hormat tampaknya seperti apa? Mereka bikin masing-masing di kertas, kumpulkan. Tampak sepertinya itu adalah datang tepat waktu, menyapa teman dan guru tiap hari. Tidak tampaknya seperti apa? Seringkali terlambat, tak acuh kepada teman dan guru. Itu bisa kita bikin pendalaman keyakinan kelas dan kegiatan seperti ini untuk kita masing-masing, baik guru mata pelajaran dan wali kelas. Kemudian ini juga bentuk lainnya. Kalau awalnya kita bikin peraturan kelas, kita bisa bikin mufakat dengan murid-murid kita dengan nilai keyakinan kelas. Misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Hadir setelah di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Itu bisa kita bikin dalam pendalaman keyakinan kelas tadi, sehingga nanti muncul berapa poin-poin keyakinan kelas. Sifatnya harus singkat,
tidak banyak kalimat dan itu dipahami oleh semua siswa. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Bisa dari kita perlu rumah, bisa gitu pakaian, bisa rasa aman, bisa juga kita perlu dari keuangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang pasti kita perlukan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan bersosialisasi dan tetangga, kebutuhan akan kehangatan keluarga, kebutuhan akan perhatian, itu masuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, itu adalah eksistensi diri, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk menunjukkan kepuasan. Biasanya anak-anak yang membutuhkan penguasaan itu adalah anak-anak yang sok mau berkelahi. Ini loh aku ini berkuasa. Jadi mereka itu kebutuhannya adalah diakui dalam penguasaan. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan, di mana anak itu kadang-kala kalau dalam kelas itu ngantuk itu mungkin dia ingin belajar di luar kelas, itu mungkin dia ingin merasa kebebasan belajar di tempat yang lain, atau mungkin dia itu bosan dengan belajar, membaca saja, mungkin dia ingin bermain peran untuk pembelajarnya, bisa saja dia masuk kepada kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, seperti kebutuhan akan kesenangan dalam pembelajaran. Misalnya kita bikin games, anak-anak pasti akan suka hal-hal yang berkaitan dengan games. Itu pasti kebutuhan dasar kesenangan yang ingin mereka penuhi. Atau kebutuhan kesenangannya adalah ingin berwisata ke sungai, terus belajar di situ apa yang bisa dipelajari. Di situ dia bercanda, tertawa, gembira, masuk kepada dia memerlukan kebutuhan dasar kesenangan. 5 posisi kontrol yang berikutnya. Guru seperti apa Anda? Di sini ada 5 posisi kontrol yang mewakili keadaan kita sekarang ini. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum ini adalah posisi yang menunjukkan identitas gagal, yang biasanya itu hanyalah satu arah, yang biasanya itu bernada tinggi dengan marah-marah, yang bisa memukul, yang bisa menghukum dan sebagainya. Itu satu arah dalam posisi kontrol penghukum. Ciri-cirinya perbuatannya adalah menunjuk-nunjuk. Kamu terlambat. Kenapa pakai sepatu putih? Itu biasanya menunjuk-nunjuk. Kemudian biasanya menyindir. Wah, bagus sekali ya pakaiannya, dikeluarkan. Itu masuk kepada hukum. Kemudian perkataannya bisa seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, nanti kamu rasa. Jadi kayak jadi satu arah. Kemudian hasilnya adalah murid bisa memberontak kalau kita berikan dengan posisi kontrol hukum. Kemudian bisa menyalahkan orang lain. Kenapa tadi berkelahi? Ini bu, dia yang keluar. Ini mereka sering menyalahkan. Itu masuk hasil dari kita sebagai penghukum. Kemudian dari gurunya sudah pergi, terus bisa bilang begini, nanti saya lapor loh sama ibu ini. Biarkan saja, nanti tidak marah-marah lagi. Jadi efeknya seperti itu kepada siswanya. Dampaknya kepada murid, dia pasti mengulangi kesalahan kalau kita berposisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah dia suka suasana yang hening. Terus dia bilang, ibu kecewa, bapak kecewa, kamu kok kayak gitu. Jadi dia bikin hening supaya anak itu merasa bersalah, merasa negatif dari dirinya. Kamu selesai sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Jadi anak karena ini itu suara itu dimarahi dia semakin negatif dari dalam dirinya. Nah, di situ hasilnya adalah siswa menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Tidak bu, saya tidak melakukannya. Misalnya ibu, saya tidak melakukannya. Dia akan menyangkal. Tidak ada kejujuran. Kalau kita berposisi sebagai guru pembuat orang merasa bersalah. Kemudian jawaban murid biasanya, maafkan saya bu, maafkan saya pak. Ya, kayak seperti itu. Dan dampaknya adalah karena dia diberikan efek-efek negatif dari gurunya, dia akan merasa rendah diri dan tidak untuk kemungkinan mungkin dia akan mencoba bunuh diri. Apalagi kalau orang tua yang berkata kayak itu. Selanjutnya kita masuk ke identitas berhasil, sukses yang selanjutnya kalau roda 2 yaitu
Posisi guru sebagai teman. Posisi guru sebagai teman biasanya seperti teman sebaya, dia ajak muridnya. Seperti bercanda, sering senyum, suka senyum, memberi senyum, atau merangkul seperti itu maksud sebagai teman. Di situ contohnya adalah kalau dia berbuat salah, misalnya terlambat, Budi, ayolah, lain kali yang seperti itu ya, dari ibu ya, jangan lagi ya diulangi. Itu posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, masa kamu tidak mau berbuat? Tidak lupa sudah dengan jasa ibu sama kamu. Jadi efeknya dia nanti menjadi ketergantungan karena dia menganggap guru sebagai temannya. Kalau tidak ada guru, dia bingung mau ngapain. Nah di sini itu posisi guru sebagai teman. Bukan salah, tapi bisa kita pakai di sini sebagai teman. Selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau, ciri-cirinya adalah dia berdasarkan ukuran, berdasarkan data. Datang ke pukul berapa sekarang? Pukul 7.15 Pak. Kamu terlambat berapa menit? 15 menit Pak. Tahu peraturannya? Iya Pak. Jadi pemantau dia berdasarkan data, mengukur kesalahan muridnya. Nah di sini efeknya adalah dia akan kembali ke motivasi penghargaan maupun motivasi menghindari hukuman tadi. Dan dia dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau dia dapat hadiah kepada dia. Tidak salah menjadi pemantau, namun alangkah lebih baik kita berposisi kontrol sebagai manajer. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu memunculkan solusi, memunculkan refleksi dari dirinya sendiri dengan berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Seperti tadi ada dua yang pertanyaan basket tadi. Jadi ditanya, bagaimana solusi teman kamu yang kancingnya terlepas? Saya akan berusaha menjahit, saya belajar dulu menjahitnya dari bapak ini. Nah, dari situ dia mau menjahit karena apa? Karena tadi ditanya teman yang terlepas kakinya, dia akan dimarahi ibunya kalau pulang ke rumah dengan kaki yang terbuka. Nah, itu terjadi solusi dari dalam dirinya, bukan dari gurunya yang memberikan solusi. Guru hanya mengarahkannya, sebaiknya kayak apa, bagaimana, ya, arahkan seperti itu. Di sini hasilnya dari manajer adalah menguatkan pribadi siswanya sendiri, menjadikan dia mempunyai motivasi dari dalam, motivasi dari sini. Dengan dia akan berkata, bagaimana Pak caranya saya untuk memperbaiki masalah ini? Kita tinggal menuntunnya, seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya siswa bisa mengevaluasi diri dan bagaimana dia memperbaiki dirinya. Dia akan pikirkan sendiri. Tentunya dan kita dulu membantu mengarahkannya. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah 3 langkah restitusi dari posisi kontrol manajer tadi. Jadi jika kita melakukan posisi kontrol manajer, ini adalah 3 langkah yang bisa kita gunakan untuk menanyakan siswa tersebut. Dimulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Misalnya tadi ada anak yang membuat tiba-tiba dia sambil merasa, Pak, si Anu tadi ribut saya toko Pak, dia dengar. Kenapa dia ribut? Kita tanyakan seperti itu. Kita tanyakan supaya dia stabil. Nah di situ baru kita ketahui nanti apa kebutuhan dasar yang mencoba dia penuhi. Selanjutnya, setelah kita stabilkan identitas, kita validasi kebutuhan apa yang dia inginkan. Kamu tadi ribut kenapa? Kenapa dia ribut kemudian? Karena saya sebelumnya mengejek dia Pak. Nah disitu berarti muncul kebutuhannya adalah karena dia memerlukan perhatian. Seperti itu. Kebutuhannya kita dapat dari validasi kebutuhan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah setelah itu langkah ketiga adalah menanyakan keyakinannya untuk mencari solusi. Seperti tadi, solusi apa yang bisa dia buat sehingga dia nanti kalau dapat solusi tidak berbuat salah, dia dapat kembali lagi berkumpul dengan teman-temannya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini adalah intervensi 30 detik. Intervensi 30 detik ini bisa kita gunakan untuk menanyakan murid kita yang melakukan pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan tadi. Refleksi ini bagi saya pribadi ya, saya mendapatkan
pemahaman baru mengenai profesi patrol sebagai guru, tidak menjadi penghukum. Saya ini penghukum, jadi saya akan berusaha nanti ke arah apakah teman, apakah pemantau, atau apakah sebagai media. Kemudian perasaannya adalah itu saya tertantang untuk melaksanakan teori ini karena ilmu baru, makanya adalah awal pasti sulit. Jadi saya tertantang untuk melaksanakan ini. Demikian pemaparan saya mengenai disiplin positif, menanamkan dan membiasakan budaya positif dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya silakan kepada ibu sekalian yang menanyakan. Silakan. Dua programnya kakaknya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novi Utari Damayanti. Di sini saya ingin bertanya, mengapa penghargaan dikatakan sebagai penghukum? Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Oke, saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Adayani. Saya juga tertarik tadi dengan yang menurut Kon bahwa yang seperti ditanyakan oleh Ibu Novi itu penghargaan dikatakan sebagai penghukum. Nah, kalau penghargaan itu dikatakan sebagai penghukum, jadi bagaimana sebaiknya guru itu memberikan penghargaan kepada peserta didik? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi, mengapa penghargaan dikatakan sebagai penghukum? Seperti tadi, kalau penghargaan itu juara satu tadi ya, misalkan juara satu lomba menggambar, itu secara terus menerus dilakukan lomba menggambar, dia juara satu terus. Nah, itu mengulang lagi tidak ada perkembangan dia dalam mendapatkan juara itu. Jadi kalau dia mengulang-ulang, standar dia menggambar tadi seperti itu saja, sama saja dengan menghukum kreativitas dia. Itu sama dengan perilaku menghukum. Itu sama halnya harga itu sama dengan menghukum dia. Jadi dia tidak ada perkembangan, mengulang-ulang seperti itu saja. Kemudian jika misalnya kita berikan ke kelas kita, ya ada juara 1, 2, 3, dia juara 1 terus nih. Kemudian pada semester berikutnya tiba-tiba anak itu tidak juara 1. Nah di situ dia tiba-tiba tidak dapat juara, itu secara tidak langsung dia mendapatkan hukuman. Misalnya seperti itu. Ya, jadi kira-kira jawaban seperti itu untuk mengapa penghargaan dikatakan sebagai penghukum tadi ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ibu tadi saya catat adalah bagaimana sebaiknya guru memberikan penghargaan kepada murid? Yaitu adalah seperti tadi contoh, misalnya anak itu ingin, misalnya dalam pelajaran saya bahasa Inggris, dia ingin bisa speaking, bisa berbicara. Jadi kita itu penghargaannya adalah jangan memberikan tuntunan. Kita siapkan cara speaking itu kayak gini, gitu bisa kita berikan tipsnya. Kita bikin dulu temanya, kita bikin dulu kerangka-kerangkanya. Dari kerangkanya kita cari lagi anak-anak kalimat apa yang bisa kita pakai. Setelah itu kita latih, hafalkan. Setelah bisa dihafalkan, kita latih di depan cermin sambil dilihat. Kalau sudah bisa hafal tanpa teks, lakukan itu terus menerus, ganti lagi topiknya. Kemudian dari situ tadi, sisa itu akan mencoba mempraktekkan itu. Nah, dia akan bisa speaking sesuai dengan tuntunan yang kita berikan. Bentuk kita menuntut itulah yang menjadi penghargaan kita kepada murid, bukan penghargaan dalam bentuk fisik. Seperti itu. Namun sekali lagi, penghargaan bukan berarti tidak boleh kita lakukan, boleh kita lakukan, namun tidak dalam jangka panjang.
bisa saja kita berikan. Seperti itu Bu kira-kira. Baik, terima kasih Bu. Demikian pemaparan yang bisa saya berikan untuk hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian dan dukungannya. Presentasi saya tutup hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, public speaking. Hayu takam ngitung erang idus kakalen kia gawe ulun Indonesia rauhan nang haut na ampita nambasan nang makal